Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Bagaimana cara mengoperasikannya dan ada urutan-urutan atau langkah-langkah untuk kita bisa menyelesaikan soal mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, mau tahu seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa sih? Bagaimana caranya? Kita bisa simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengerjakan latihan soal mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah urutan dalam menyelesaikan soal mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada urutan yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Apa saja urutan yang pertama? Yang pertama itu yang harus dikerjakan itu adalah kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian urutan lainnya kita bisa mengerjakan perkalian atau pembagian. Nah, perkalian atau pembagian ini dia sama kuatnya. Jadi ketika kalian ketemu dengan soal yang terdapat perkalian dan sekaligus terdapat pembagian, maka dahulukan yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan dia sama kuatnya. Ketika kalian ketemu dia dalam satu soal, ada penjumlahan, ada pengurangan tersebut, sama seperti yang nomor 2, dahulukan dari yang paling kiri. Oke, jadi ada urutan yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Yang pertama kita harus pastikan dulu dia ada tanda kurungnya atau tidak. Kalau dia ada tanda kurungnya, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah dikerjakan, kita lihat ada gak perkalian dan pembagian. Ketika ada, maka kita kerjakan setelah kita mengerjakan yang ada di dalam kurungnya. Setelah dalam kurung kita kerjakan, baru kita mulai mengoperasikan bagian perkalian ataupun pembagian. Ingat, ketika kedua ini terdapat dalam satu soal yang sama, maka dahulukan dari yang paling kiri. Ketika sudah mengerjakan bagian perkalian dan pembagian, baru kita menjumlahkan atau mengurangkan. Ketika ketemu dalam suatu soal ada penjumlahan dan pengurangan, maka dahulukan dari yang paling kiri. Oke. Perhatikan soal berikut. Pertama, kita ulas kembali. Ada urutan untuk melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama kita harus perhatikan ada gak yang di dalam kurung. Iya ada ya. Maka ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Lihat, 50 dikurang negatif 5. Ketika bertemu tanda seperti ini, negatif bertemu dengan negatif, tandanya sama, berubah tanda menjadi positif. Tanda yang sama bertemu berubah menjadi positif. Tanda yang berbeda bertemu berubah menjadi negatif. Tanda yang sama berarti berubah menjadi positif. 50 ditambah 5. Berapa 50 ditambah 5? 55. Oke, ini kita tinggal turunkan saja ya. Negatif 25, operasi hitungnya juga. Nah, baru kita bisa mengerjakan. Ada gak urutan perkalian dan pembagian di sini? Oh, tidak ada. Kita langsung lihat langkah ketiganya. Ada gak penjumlahan atau pengurangan? Oh, ada di sini. Negatif 25 ditambah 55. Ini bisa juga diubah menjadi 55 dikurang 25 berapa? Ya, jawabannya adalah 30.
Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ada nggak soal ini yang menandakan operasi dalam kurung? Yang ini bukan ya. Yang ini itu adalah pemisah antara tanda operasi yang ada di sini dengan tandanya si angka tersebut. Berarti tidak ada yang dalam kurung ya. Kemudian selanjutnya, ada nggak perkalian dan pembagian di sini? Oh, ada di sini. Maka kita dahulukan mengerjakan bagian pembagiannya. Ya, berapa negatif 100 dibagi dengan 5? Tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya negatif. 100 dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5? 20. Nah, kemudian kita turunkan saja ya angkanya. 400 dengan operasi hitungan. Ya, sebagai pemisah kita beri tanda kurung. Ya. Baru di sini kita hitung. Ada pengurangan. Ya. 400 dikurang negatif 20. Ada kesamaan tanda di sini. Ketika ada tanda sama, maka berubah menjadi positif. Ya, berarti sama dengan 400 ditambah dengan 20. Berapa 400 ditambah dengan 20? Ya, 420. Selesai. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ya, kita perkaya contoh supaya kita bisa mengerjakan berbagai bentuk atau berbagai jenis soal. Nah, sekarang kita lihat. Pada soal berikut, ada nggak tanda operasi yang berada dalam kurung? Tidak ada. Tanda kurung ini dengan tanda kurung ini hanya sebagai pemisah dengan tanda operasi sebelumnya. Sekarang kita lihat yang kedua, ada nggak pembagian maupun perkalian pada soal ini? Iya, ada ya. Ada pembagian dan perkalian. Di sini terdapat pembagian dan perkalian dalam satu soal secara bersamaan. Maka kita dahulukan dari yang paling kiri. Paling kiri, berarti 250 dibagi dengan 50 berapa? Tandanya dia berbeda, negatif dengan positif. Tandanya berbeda berarti hasilnya adalah negatif. Berapa 250 dibagi dengan 50? Iya, 5. Kita tinggal turunkan saja operasi itu yang lainnya. Tambah negatif 100. Oke, sudah. Sekarang kita lihat. Di sini ternyata masih ada bagian perkalian, yaitu negatif 5 dikalikan dengan 2. Maka kita harus lebih dahulu mengerjakan bagian perkalian sebelum akhirnya kita mengerjakan bagian penjumlahan. Negatif 5 dikali dengan 2. Tandanya berlainan, berarti dia hasilnya selalu negatif. Berapa 5 kali dengan 2? 10. Baru kita turunkan operasi hitungnya sekaligus dengan angkanya. Nah, negatif 10 ditambah dengan negatif 100. Ini tandanya berlainan, berarti jadi negatif. Negatif 100. Ini kita turunkan saja negatif 10. Berapa negatif 10 dikurang dengan 100? Kalau ketemu soal seperti ini, tandanya sama negatif, angkanya kita tinggal jumlah saja. Ya. Berapa 10 tambah 100? 110. Namun tandanya tidak boleh dihilangkan. Apa tandanya? Negatif. Jawabannya adalah negatif 110. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh keempat. Pertama kita lihat langkah urutannya itu adalah kerjakan yang ada operasi dalam kurung. Ada nggak? Wah, ada ini. Ya, ini maka kita harus kerjakan terlebih dahulu. Ya, 100 dibagi dengan negatif 10. Artinya apa? Ini tandanya berlainan, berarti hasilnya harus negatif. Berapa 100 dibagi 10? Ya, 10. Semuanya tinggal kita turunkan saja. 2. Sebagai pemisah kita berikan tanda
kurung. Kemudian kita lihat, ada nggak tanda kurung lagi? Oh, tidak ada. Ini hanya sebagai pemisah. Kemudian ada nggak tanda perkalian dengan pembagian? Oh, ada di sini perkalian. Ada tanda lain perkalian? Tidak ada. Pembagian juga tidak ada. Maka ini kita kerjakan. 2 dikalikan dengan negatif 25. Tandanya berlainan, berarti hasilnya negatif. Berapa 2 kali dengan 25? 50. Operasi hitungnya kita turunin, angkanya juga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak tanda perkalian dan pembagian lagi di sini? Tidak ada. Berarti kita langsung mengoperasikan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Tapi ingat, ketika ada tanda penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal secara bersamaan, maka dahulukan dari yang paling kiri. Ya, berarti kita dahulukan yang ini. Berapa negatif 50 tambah 150? 100. Ini tandanya sama. Ya, berarti kalau tanda sama hasilnya positif. Ditambah dengan 10. Berapa 100 ditambah dengan 10? Ya, 110. Selesai. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyelesaikan soal cerita pada pembahasan bilangan bulan. Yang pertama, saya akan berikan beberapa contoh soal ceritanya. Kemudian kita akan bahas bareng-bareng. Sekarang kita lihat soal berikut. Suhu udara di Gunung Everest pada siang hari adalah 1 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari turun menjadi negatif 14 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam di gunung tersebut? Nah, ketika kita menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita tulis apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Sekarang kita lihat. Suhu udara di Gunung Everest pada siang hari adalah 1 derajat Celcius. Berarti yang kita dapat ketahui pada kalimat pertama ini adalah suhu pada siang hari. Kita tulis. Kemudian kita baca kalimat berikutnya. Kemudian pada malam hari turun menjadi negatif 14 derajat Celcius. Maka yang bisa kita ketahui pada kalimat ini adalah suhu pada malam hari. Kemudian kita lihat pada kalimat berikutnya. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam di gunung tersebut? Apa yang ditanya? Yaitu adalah berapa besar penurunan. Jadi dari 1 derajat berubah ke negatif 14 derajat, itu berapa besar derajat penurunannya? Bicara soal perubahan suhu, baik itu penurunan maupun kenaikan, maka kita bisa menjawab dengan mencari selisihnya. Berapa selisih perbedaan antara siang dan malam hari? Jadi bagaimana? Nah, bicara soal selisih, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi dari yang paling besar. Yang paling besar derajatnya adalah 1 derajat, maka kita tulis terlebih dahulu suhu pada siang hari, kemudian kita cari selisihnya dikurang dengan suhu pada malam hari. Berarti kita tinggal masukin 1 derajat Celcius dikurang dengan negatif 14 derajat Celcius berapa sih? Ya, berapa kira-kira? Tandanya dia berbeda, tandanya dia sama, berarti tandanya menjadi positif atau plus. 1 ditambah dengan 14. Berapa 1 ditambah dengan 14? Iya, 15. Dengan satuannya itu adalah derajat Celcius. Oke, selesai. Jadi, besar penurunan suhu dari siang ke malam adalah 15 derajat Celcius. Selesai.
Oke, kita lihat contoh soal berikut. Pertama kita cermati dulu soalnya, kita baca ya. Suhu di kamar adik mula-mula 16 derajat Celcius. Karena listrik padam selama berapa menit, suhu di kamar adik naik sebesar 8 derajat Celcius. Dikarenakan pendingin ruangan AC kamar adik mati. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhu kamar adik turun sebesar 6 derajat Celcius. Berapa suhu kamar adik sekarang? Sekarang kita lihat. Yang pertama yang kita lakukan adalah perhatikan apa yang diketahui. Ya, yang diketahui apa? Yang pertama itu adalah suhu di kamar adik mula-mula 16 derajat. Berarti suhu mula-mula ya 16. Kita tulis ya. Suhu awalnya adalah 16 derajat. Nah, kemudian kita lihat, karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di kamar adik naik sebesar 8 derajat. Kalau naik, kira-kira dia ditambah apa dikurang? Iya, karena dia naik berarti dia tandanya ditambah. Ditambah berapa? 8 derajat Celcius. Kemudian kita lihat, setelah listrik kembali menyala perlahan-lahan, suhu kamar adik turun sebesar 6 derajat. Turun kira-kira ditambah apa dikurang? Ya, dikurang. Suhu turun berarti dikurang. Sebesar berapa? 6 derajat. Dikurang sebesar 6 derajat. Baru dari sini kita bisa menghitungnya. 16 tambah 8 dikurang 6. 16 tambah 8 itu 24 ya. Kemudian dikurang dengan 6 berarti 18. Satuannya apa? Derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Jadi, suhu di kamar adik sekarang adalah 18 derajat Celcius. Gampang ya? Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi, pertama yang harus kalian perhatikan adalah urutan dalam menyelesaikan permasalahan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama kalian harus perhatikan ada tanda operasi di dalam kurung atau tidak. Kemudian yang kedua, kita lihat ada tanda perkalian atau pembagian tidak di situ. Kalau misalkan terdapat perkalian atau pembagian pada pembahasan yang sama, maka kita dahulukan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga kita lihat yaitu adalah tanda penjumlahan dan pengurangan. Ketika terdapat tanda penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal bersamaan, maka kita harus dahulukan dari yang paling kiri. Kemudian mengenai soal cerita, yang harus kita perhatikan adalah redaksi mengenai perubahan suhu maupun suhunya itu sendiri. Kalau intanya adalah perubahan suhu, maka yang kita cari adalah selisihnya, baik itu kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Tapi ketika intanya itu adalah suhunya menjadi berapa, maka kita bisa lihat pembahasan sebelumnya bahwa ketika redaksinya itu naik, maka tandanya dijumlah. Ketika redaksinya itu adalah turun, maka tandanya menjadi dikurang. Jadi kalian harus perhatikan instruksi atau pertanyaannya seperti apa. Maka kalian bisa melihat apa saja yang diketahui dan bagaimana cara melakukannya. Oke, dirasa cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa tetap senang belajar matematika. Karena matematika itu insya Allah mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.